Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa berdoa, dilanjutkan dengan menyiapkan perlengkapan belajar kalian. Oke anak-anak hebat, kita akan mulai belajar. Kita masuk ke pembelajaran 2. Asyiknya membuat es krim. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Lakukan percobaan berikut ini secara berkelompok. Alat dan bahan yaitu 1. 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. A. Handuk kecil atau sarung tangan. 2. 300 ml krim segar, susu atau santan. 4. 2 sendok makan gula pasir. 5. 6 sendok makan garam batu. 6. 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Krim 1. Campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. 2. Masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. 3. Masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. 4. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. 5. Keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. 6. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Adakah proses yang kurang dimengerti? Tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Kamu telah mempraktekkan cara membuat es krim. Sekarang diskusikan secara berkelompok. 1. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Jawabnya adalah susu atau santan di awal pembuatan es krim memiliki wujud cair. 2. Apa wujud susu dan santan di akhir pembuatan es krim? Jawabnya adalah wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. 3. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Jawabannya adalah pada pembuatan es krim terjadi perubahan wujud dari cair menjadi padat atau membeku. 4. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Jawabannya adalah es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim. 5. Apa fungsi garam untuk membuat es krim? Coba jelaskan. Garam berfungsi menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Pembuatan es krim berhasil berkat kerjasama antar kelompok, tanggung jawab setiap anggota, dan kekompakan. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan berubah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? 1. Adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula Jawa. Agar-agar berwujud cair, lama-kelamaan akan menjadi padat. 3. Minyak goreng menjadi padat saat suhu dingin. 4. Air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. 5. Lilin yang mencair setelah dingin akan menjadi padat. Kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembuatan tugas di dalam kelompok?
Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Kerjakan secara berkelompok, carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain para siswa, isikan hasil pada tabel berikut: guru kelas, guru pengelola pembelajaran di kelas, dan mengatur administrasi kelas. Kepala sekolah berperan untuk mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Petugas tata usaha, petugas TU berperan untuk mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi sekolah. Petugas caraka berperan untuk mengurus kebersihan sekolah. Petugas security berperan untuk menjaga keamanan sekolah. Oke, kita perhatikan tabelnya. Nomor 1 guru kelas. Ini contoh saja ya. Bapak Yuwono Kismanto SPD, kepala sekolahnya Ibu Dati Sumiati MPD, petugas TU-nya Ira SPD. Caraka atau petugas kebersihannya Bapak Karsun, security atau petugas keamanannya adalah Bapak Heru. Kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah, apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah, bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya. Perbedaan peran di sekolah sangat penting karena memudahkan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan. Dan dengan adanya perbedaan peran bagi setiap orang, maka akan mempermudah tugas mereka sesuai dengan kemampuan dan saling melengkapi dengan peran yang lainnya. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain. Seperti bermain sepak bola, saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu ya anak-anak hebat. Selamat belajar dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Dan jangan lupa juga untuk berdoa ketika kalian selesai belajar ya. Terakhir, klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.